di respirasi pertemuan 3 ini kita akan pelajari terkait dengan TB anak dan asma pada anak. Oke. Nah, TB pada anak ini dia berbeda pada orang dewasa. Oke. Kalau dewasa kemarin apa jenis pemeriksaan penunjang gold standarnya? BTA dok. Apa kemarin pemeriksaan gold standarnya kalau dia dewasa? Apa yang diperiksa kalau dewasa untuk tahu ini? Oh, dia TB paru yang sebagai gold standar. Tidak ada yang tahu? Namanya itu adalah TCM, ya, tes cepat molekuler. Nah, tapi ini kan diambil melalui dahak. Sementara kalau anak-anak kan itu susah untuk kita atur. Oh, bilang tes keluar dahak atau tidak? Kan namanya juga anak-anak. Oh, nah, TB pada anak ini, dia berbeda pada orang dewasa deh. Nantinya teman-teman harus mempelajari pada TB anak itu adalah sistem scoring. Nah, nanti ada sistem scoring, mungkin teman-teman sudah mendengar apa itu sistem scoring pada TB anak. Nah, jadi pada kasus TB pada anak itu sendiri, itu juga terbagi, oke? Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan anamnesis pada kasus anak, itu didapatkan biasanya perlu soal. Anaknya ini batuknya lama, sudah lebih daripada 2 minggu, oke? Non-remitting, artinya kalau dia non-remitting, dia tidak mereda. Dia itu batuknya secara terus-menerus dan bisa didapatkan adanya batuk darah hingga sesak nafas. Dan yang paling khas kalau untuk anak-anak adalah berat badannya tidak naik. Oke? Nah, berat badannya tidak naik dan anaknya itu beresiko terjadinya suatu gizi buruk. Oke? Nah, jadi berat badannya turun atau tidak naik dalam 2 bulan meskipun telah dilakukan pemberian gizi dalam 1-2 bulan sebelumnya. Dan karena ini suatu infeksi daripada suatu bakteri, otomatis ada gejala sistemiknya. Didapatkan adanya demam, kemudian setelah itu ada keringat malam, ada lesu, malaise, dan anak kurang aktif. Oke? Nah, ingat saja deh, riasnya daripada TB, ada demam, kemudian ada batuk, dan ada didapatkan keringat pada malam hari. Batuk dan demamnya itu biasanya bukan berhari-hari, tapi dia sifatnya bulanan ataupun dia mingguan. Nah, dari pemeriksaan fisik, status gizi atau pertumbuhan anaknya itu biasanya BB-nya kurang. PTV-nya karena tadi pasiennya didapatkan adanya suatu demam, otomatis suhunya nanti didapatkan di soal itu di atas 38 derajat Celcius. Nah, pemeriksaan parunya, kalau dia TB paru ringan bisa normal. Dan kalau dia berat, didapatkan ada ronki. Oh iya, saya mau tanya. Kalau biasanya kita membedakan TB paru dengan pneumonia, itu perbedaan ronkinya kalau TB paru di mana, pneumonia di mana? Sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya? Kalau TB paru dok di apex. Ya, betul ya. Nah, kenapa TB paru suka di apex? Karena pada daerah apex itu dia dominan banyak oksigen. Nah, TB paru itu dia suka di daerah apex supaya dia mendapatkan suplai oksigen yang banyak. Jadi sumber makanannya itu dia dari ATP. Makanya kalau misalnya dia TB paru, utamanya kita dengar ronkinya di daerah apex. Nah, biasanya kalau misalnya TB ini bisa berkomplikasi menjadi suatu efusi pleura. Nah, kalau dia efusi pleura, otomatis karena dia cairan redup dan suara nafasnya menurun. Nah, pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan bakteriologis dan pada anak-anak yang kita sarankan itu adalah dengan cara ini deh, uji tuberkulin atau IGRA. Nah, pemeriksaan ini yang kita sarankan pada anak-anak dan ronsen toraks. Jadi mungkin teman-teman sudah dengar infeksi TB laten, subklinis, dan sakit TB. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi, gejala klinis. Nah, jadi gejala klinis, tadi ada triasnya. Yang pertama, ada demam, oke, kurang lebih dia lebih dari 2 minggu. Kemudian disertai dengan adanya batuk. Batuknya tadi yang non-remittent, artinya dia yang sifatnya terus-menerus. Kemudian didapatkan adanya keringat malam, oke, keringat malam.
dan didapatkan adanya penurunan berat badan. Nah, karena ini suatu kasus TB pada anak-anak, otomatis anak-anak kan jarang untuk dia bisa bersosialisasi di luar. Nah, otomatis 10 soal yang biasa muncul di TB anak adalah riwayat orang tuanya terpapar TB paru. Riwayat orang tua terpapar TB paru. Nah, kalau misalnya tidak ada dia bilang orang tuanya terpapar TB paru, tapi dia bilang orang tuanya mengkonsumsi obat 6 bulan, maka ya itu artinya pengobatan daripada TB paru. Nah, kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan BTA, oke, BTA-nya dia positif, maka kita katakan ini suatu TB terkonfirmasi apa deh kalau BTA positif? Bakteriologis, Dok. Oke, mantap ya. TB terkonfirmasi bakteriologis. Nah, maka yang kita kasihkan adalah obat OAT kategori 1, 2 RHZE ditambah dengan 4 RH. Oke. Nah, kalau misalnya nanti pasiennya ini BTA-nya dia negatif ataukah BTA-nya tidak tersedia, maka kita gunakan pada anak itu adalah sistem scoring. Berapa scoringnya pada anak dikatakan TB paru deh? Lebih dari 6, Dok. Lebih atau sama dengan 6. Ya, nah? Lebih atau sama dengan 6. Maka ini TB terkonfirmasi apa namanya, deh? Klinis, Dok. Mantap. TB terkonfirmasi secara klinis. Nah, TB terkonfirmasi secara klinis, maka kalau pada anak-anak itu kita kasihkan 2 RHZ ditambah dengan 4 RH. Ada yang tahu kenapa anak-anak tidak diberikan etambutol? Ada yang tahu kenapa anak-anak tidak diberikan etambutol? Apa efek sampingnya etambutol? Buta warna. Makanya pada kasus pengobatan etambutol biasanya kita tidak berikan pada anak karena efek sampingnya bisa menyebabkan terjadinya anaknya itu buta warna. Oke? Nah, kalau misalnya dia scoringnya di bawah 6, terus usianya ini, oke, umurnya kurang atau sama dengan 5 tahun, maka kita berikan profilaksis isoniazid selama 6 bulan. Oke? Kalau misalnya anaknya ini umurnya di atas daripada 5 tahun, kemudian kita lihat status HIV. Kalau status HIV-nya dia positif, maka profilaksis isoniazid. Kalau ternyata status HIV-nya negatif, maka kita cuma lakukan observasi. Oke, nah ini kasus pada TB anak. Nah, jadi kita akan selanjutnya mempelajari bagaimana konsep sakit pada TB itu sendiri. Nah, konsep sakit pada kasus TB dan infeksi TB, konsep pada TB anak itu kita bagi atas 3. Oke? Nah, konsepnya itu yang pertama adalah anaknya sehat. Nah, arti kalau dia anaknya sehat, artinya ada 4 poin. Yang pertama, gejalanya tidak ada. Oke. Kemudian setelah itu pemeriksaan PPD-nya negatif. PPD itu pemeriksaan IGRA, nah, PPD IGRA. Kemudian ronsennya itu tidak menunjukkan adanya gejala TB. Oke. Kemudian dari pemeriksaan BTA-nya atau pemeriksaan kulturnya dia negatif. Oke, berarti ini anaknya sehat. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang kita sebut dengan terinfeksi. Nah, kriteria yang kita sebut dengan terinfeksi atau yang kita sebut dengan infeksi TB laten. Nah, infeksi TB laten. Nah, kalau pada kasus infeksi TB laten, jadi pasiennya ini tidak memiliki adanya gejala. Nah, tapi dari pemeriksaan PPD IGRA-nya ini didapatkan adanya satu hasil positif. Ronsennya dia tidak bermakna TB, jadi negatif, dan pemeriksaan BTA dan kulturnya ini dia negatif. Oke, jadi dari PPD IGRA-nya ini yang cuma positif, tapi tidak ada gejala. Nah, jadi kapan kita katakan ini suatu
dia menderita suatu sakit TB, jadi dikatakan pasiennya dia sakit TB kalau didapatkan adanya gejala tadi, adanya demam, kemudian setelah itu didapatkan keringat malam, penurunan berat badan. Nah, kemudian setelah itu gejalanya dia positif, walaupun dari pemeriksaan PPDI geranya bisa positif, bisa negatif. Kemudian dari ronsennya bisa positif, bisa negatif. Kemudian dari BTA kulturnya bisa positif, bisa negatif. Intinya kapan dikatakan anaknya sakit TB kalau dia didapatkan adanya gejala. Oke, jadi nah scoringnya itu, jadi kalau misalnya ada pertanyaannya deh, kalau misalnya dia scoringnya 6, oke, scoringnya pasiennya 6, di scoring TB, tapi tidak ada gejalanya, maka dia masuknya ke dalam apa deh? Sehat, TB laten, atau sakit TB? Scoringnya 6, tapi dia tidak ada gejala. Ada yang tahu? Jadi pasiennya scoringnya 6, tapi tidak ada gejalanya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman muncul di soal, didapatkan ada TB anak, dia scoringnya 6, tapi tidak ada gejala, maka dia masuknya ke dalam infeksi TB laten. Ya. Infeksi TB laten. Oke. Nah, jadi harus nanti hafal sistem scoringnya TB anak, dok? Iya. Wajib teman-teman hafal kasus scoring TB pada anak. Oke. Nah, jadi pemeriksaan bakteriologis itu harus diupayakan pada semua anak yang terduga TB. Tapi sekali lagi, anak-anak kan susah diambil dahaknya. Coba kita suruh untuk anak 1 tahun untuk coba tes keluar dahaknya, kan pasti dia tidak tahu. Makanya kita lakukan pemeriksaan namanya mantok test atau dengan pemeriksaan IGRA. Nah, hasil negatif tidak menyingkirkan diagnosis. Jadi jenis pemeriksaannya ada dengan TCM, bisa dengan kultur, elektron urin, dan tapi ini belum masuk program, Dena. Belum masuk program, dan jika tidak tersedia bisa dilakukan dengan pemeriksaan basil tahan asam. Nah, kemudian pada kasus pemeriksaan foto X-ray daripada foto toraks, indikasi bila didapatkan adanya bercak berawan, jadi ini kata-kata yang selalu muncul kalau di soalnya radiologi, didapatkan adanya bercak berawan pada daerah apeks paru. Nah, HASMI itu biasanya dia mengarah ke daerah TB. Kemudian bisa didapatkan adanya suatu kavitas dan adanya biasa bercak miliar yang kita sebut dengan TB miliar. Toh, ini TB yang sudah luas infeksinya. Kemudian bisa disertai juga dengan efusi pleura. Nah, kalau misalnya dia TB paru lama tidak aktif, biasanya didapatkan adanya suatu bintik, suatu fibrosis, kalsifikasi, dan adanya suatu penebalan pleura. Nah, ini TB miliar ini paling sering pada anak-anak. Karena kenapa? Ini infeksi TB miliar ini didapatkan bercak miliar pada seluruh lapangan paru. Ini merupakan suatu infeksi TB paru yang berat. Karena kenapa? Anak-anak kan dia rentang imunnya. Jadi dia rentang terjadi suatu infeksi yang sifatnya luas. Nah, untuk alat dan metode screening daripada kasus daripada TB anak, jadi bisa kita screening dengan menggunakan gejala ataupun dengan ronsen. Nah, untuk men-screening daripada suatu kasus TB paru bisa dengan uji kulit tuberkulin atau IGRA. Nah, kemudian setelah itu untuk kasus TB paru itu bagusnya teman-teman, ini sebenarnya tidak terlalu penting jika teman-teman hafalkan, langsung saja ke sistem scoring. Nah, langsung saja aku ajarkan sistem scoringnya. Nah, terus, nah ini. Nah, jadi untuk kasus, nah jadi harus saya hafal ini, harus dihafal ini. Ini justru yang man of the match-nya di sini deh. Nah, ini justru man of the match-nya. Jadi yang pertama, kontak TB. Nah, kalau misalnya ada scoring 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Jadi yang pertama kontak TB. Kalau di soal dia tidak sebutkan, toh, atau dia bilang tidak jelas, maka dia dapat poin 0. Kalau dia cuma bilang ada laporan keluarga, tapi tidak terkonfirmasi bakteriologis, jadi pasiennya itu cuma keluarganya cuma batuk-batuk lebih daripada 2 minggu, tapi belum ada pemeriksaan TCM-nya, maka dapat poin 2. Tapi kalau misalnya dia kontak TBC dengan pasien sudah berobat dengan 6 bulan, sudah didapatkan adanya terkonfirmasi bakteriologis TCM, maka dia dapat poinnya 3. Nah, selanjutnya, uji tuberkulin atau mantok tes. Jadi dikatakan dia positif, maka dia dapat poin 3. Kapan dikatakan dia positif?
kalau di atas 10 mm atau 5 mm pada orang-orang yang imunokompromis. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang, deh, berapa dosis kita lakukan pemeriksaan mantok test? Dan dia itu diberikan secara intrakutan, subkutan, atau intramuskular. Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi cara melakukan mantok test itu dengan cara seperti ini. Nah, jadi tata caranya itu, dosisnya itu kita lakukan mantok test, 0,1 mili kita berikan secara intrakutan, oke, di lokasinya ini, oke, di bagian volar 0,1 mili intrakutan di volar lengan bawah. Jadi ini saja uji tuberkulin, dosisnya itu 0,1 mili di bagian volar lengan bawah, volar lengan bawah, kemudian nanti dilakukan pembacaan hasil dalam 48 sampai dengan 72 jam. Jadi dibaca hasilnya sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Kapan dikatakan dia positif? Jadi dikatakan dia positif kalau nanti indikasinya lebih atau sama dengan 10 mm. Kalau dia 5 sampai dengan 9 mm, maka ini meragukan. Kita nanti suruh datang untuk konfirmasi kembali. Kalau misalnya dia 0 sampai dengan 5, maka ini kita katakan dia negatif. Nah, bila negatif, oke, ada 3 interpretasi. Tidak ada infeksi TB, atau dia masa inkubasi, atau anergi. Tapi pada orang-orang yang imunokompromis dengan status HIV-nya dia positif, 5 mm saja kita sudah dapatkan dia terkonfirmasi ataupun terbukti adanya suatu mantok tesnya dia positif. Yang kedua, berat badannya. Nah, berat badan per tinggi badan kurang daripada 90% atau berat badan per usia di bawah daripada 80%. Nah, nanti ini muncul soalnya dalam bentuk begini deh. Kemudian didapatkan adanya gizi buruk, berat badan per tinggi badannya di bawah 70% atau berat badan per usia di bawah 60%. Kemudian adanya demam yang tidak diketahui penyebabnya. Oke, dalam 2 minggu ataupun 2 pekan harus bermakna lebih atau sama dengan 2 pekan. Kemudian didapatkan adanya batuk kronik lebih atau sama dengan 2 pekan, pembesaran kelenjar limfa yang dia tidak nyeri lebih daripada 1 cm, didapatkan adanya pembengkakan daripada sendi, dan didapatkan adanya gambaran sugestif mendukung daripada tuberkulosis. Didapatkan apa gambaran sugestifnya? Didapatkan adanya suatu bercak berawan pada daerah apex. Oke. Nah, ingat itu kalau misalnya kita sebut dengan TB anak. Jadi ingat tadi kapan dikatakan dia TB anak kalau misalnya dia scoringnya lebih atau sama dengan 6. Kalau ada scoring 6 tapi tidak ada gejala TB, maka dia masuknya ke dalam TB laten. Saya sudah tanya itu kalian deh, karena sering masuk di soal itu. Oke. Nah, kemudian, nah, kemudian klasifikasinya itu pada pertemuannya mungkin sama Dr. Raflin sudah ditegakkan tuh yang mana termasuk ke dalam TB paru terkonfirmasi bakteriologis dan TB paru terkonfirmasi klinis. Jadi intinya begini deh, semua pemeriksaan penunjang yang berhubungan sama darah sama dahak, dia masuknya ke dalam terkonfirmasi bakteriologis. Semua klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang ronsen toraks kalau dia bermakna atau mengarah ke TB paru, maka kita sebutnya dia dengan TB paru terkonfirmasi klinis. Oke? Bedakan itu. Ada yang TB paru terkonfirmasi bakteriologis dan ada TB paru yang terkonfirmasi klinis. Nah, untuk pada anak-anak, jadi perbedaan penting pengobatan TBC pada anak dewasa adalah perbedaannya dosis obatnya. Nah, jadi usia muda mempunyai kecepatan metabolisme dibandingkan obat yang lebih tinggi, sehingga anak-anak kurang daripada 5 tahun itu harus dipakai miligram per kilogram berat badan. Nah, jadi kita kalikan nanti, misalnya ini seperti isoniazid, toh, jadi kita kalikan isoniazid, misalnya berat badannya 10, berarti kita kali 10 kali 10, berarti dapatnya 100 mg, berarti kita kasihkan saja isoniazidnya 100 mg, intinya jangan nih sampai ke 300 dibandingkan anak yang lebih tua. Nah, untuk TB paru yang tidak terkonfirmasi bakteriologis, TB kelenjar atau intraokular tanpa obstruksi saluran pencernaan, maka saluran respirasi fase intensifnya 2 RAZ ditambah dengan 4 RH. Kemudian TB paru pada anak remaja
kemudian di atas daripada 15 tahun tanpa memandang klasifikasi dan keparahan, sama dia dewasa, 2 RHZT dan 4 RH. Kemudian TB paru yang terkonfirmasi bakteriologis, TB paru dengan kerusakan yang luas, contohnya itu tadi TB miliar, TB paru dengan HIV, TB ekstra paru, dan TB si tulang, maka 2 RHZT dilengkapi dengan 4 RH. Nah, kecuali dia sudah, TB miliar dia masuk ke dalam TB yang sifatnya berat, jadi didapatkan meningitis TB, TB si tulang, dan TB si miliar, maka dia harus dalam pengobatannya 12 bulan. 2 RHZE dan 4, 10 RH. Nah, jadi untuk obat-obat isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan ethambutol, jadi ingat dosis yang kita kalikan ini adalah dosis optimal. Kalau isoniazid 10 bisa kita berikan 7 sampai dengan 15 mg per kilogram berat badan. Jadi ingat maksimalnya itu adalah 300 mg. Kalau isoniazid kemarin efek sampingnya yang sering muncul di soal apa deh? Ada yang tahu efek sampingnya daripada isoniazid? Ada tahu yang efek samping isoniazid? Tapi tidak dok. Serius? Tidak dijelaskan sama kemarin dokter Afri isoniazid? Saya tidak hadir dok. Jadi ini nah, sering muncul soalnya di soal deh. Kan tadi R, Z, E, S. Oke. H ini kita sebut sebagai isoniazid. Nah, efek samping yang ditimbulkan daripada isoniazid adalah inflamasi pada daerah saraf. Oke. Inflamasi pada saraf. Nah, dia gejalanya itu didapatkan adanya suatu neuropati atau biasanya soalnya kebas, rasa kebas pada daerah jari ataupun daerah tangan. Kemudian R, rifampicin. Nah, rifampicin ini efek samping yang sering muncul adalah kencing berwarna merah. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada pasien tak datang, dok, ini Pak, saya sudah Kak minum obat tapi kencing warna merah. Jadi bagaimana dok? Saya kasih berhenti atau saya tetap lanjutkan? Nah, lanjutkan saja, oke? Karena itu efek sampingnya yang ditimbulkan dari obat rifampicin, tapi tidak berbahaya. Kemudian Z, ada yang kita sebut dengan pyrazinamid. Nah, pyrazinamid ini efek sampingnya didapatkan adanya suatu topus atau yang kita sebut dengan gout. Oke. Kemudian E, ada yang kita sebut dengan etambutol. Oke. Nah, etambutol ini dia bisa menyebabkan adanya suatu efek samping A atau pasiennya itu bisa menyebabkan terjadinya suatu buta warna. Kemudian S yaitu streptomycin. Oke. Streptomycin itu bisa menyebabkan adanya suatu INHL. Jadi pasiennya itu bisa menyebabkan terjadinya suatu ototoksik atau adanya suatu gangguan pendengaran. Oke. Nah, kalian belajar baik-baik di blok Crispin setelah ini. Setahu saya ada lomba olimpiade respirologi lagi diadakan sama Departemen Unhas. Dilakukan di Departemen Pulmonologi Unhas. Jadi kalian belajar memang baik-baik ini. Dari kampus nanti saya yang seleksi kalian. Kemungkinan kita kasih turun 2 tim. Satu tim itu 3 orang. Nanti diseleksi dulu. Jadi aku bilang belajar memang baik-baik di blok Crispin. Karena ini lombanya se-Indonesia. Oke, supaya bisa kita dapat juara lagi. Nah, kemudian R, rifampicin dosisnya 15 mg. Nah, liter per kilogram berat badan, dosis maksimalnya 600 mg. Pyrazinamid 35 mg, dosis maksimalnya 2000 mg, dan etambutol 20 mg dari dosis maksimalnya 1000 mg. Oke, nah untuk kasus dosis OAT, jadi KDT ini teman-teman sudah diajarkan adalah kombinasi dosis tetap. Nah, makanya pada pasien itu tidak dikasih satu obat, satu obat, satu obat, satu obat. Dia langsung dalam bentuk satu tablet. Nah, dalam satu obat itu dia sudah mengandung isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol. Nah, ini yang kita sebut dengan KDT atau nama lainnya adalah kombinasi dosis tetap. Supaya kenapa? Supaya pasiennya tidak lupa-lupa. Bayangkan kalau semua 5 obat dikasihkan pasien, dia lupa dia sudah minum apa.
atau makanya dikasihkan dengan kombinasi dosis tetap. Nah, tergantung dari berat badannya. Kalau misalnya dia berat badannya 5 sampai dengan 7 kg, maka diberikan fase intensifnya itu satu tablet, kemudian etambutolnya satu tablet, kemudian isoniazid dan rifampicin itu kita berikan satu tablet. Oke? Nah, kemudian untuk 8 sampai 11 kg, 12 sampai 16, 17 sampai 22, 23 sampai 30 dan di atas 30 kg. Kalau dia sudah di atas daripada 30 kg, dia mengikuti KDT dewasa. Ini biasa naik dalam bentuk soal 2 nomor ditanyakan. Karena ini tergantung daripada hafalan berapa KDT yang kita berikan pada dosis anak tergantung dari berat badannya. Oke, nah ini yang kita sebut dengan kombinasi dosis tetap. Intinya cara gampangnya saya begini deh. 5 tambah 3 dapatnya 8. 8 8 ditambah dengan 8 ditambah 4 dapatnya 12. Kemudian 12 ditambah dengan 17 ini tambah 5. Kemudian setelah itu 17 kedua 3 itu tambah 6. Jadi 3, 4, 5, 6. Supaya cepat caranya menghafal. Jadi 5 tambah 5 tambah 3 8. 8 tambah 4 12. Kemudian setelah itu 5 tambah 12 tambah 5 17. 17 tambah 6 dapatnya 23. Supaya cepat dihafal. Nah, kemudian untuk pada kasus-kasus pemberian daripada ini tidak perlu. Nah, obat-obat lain yang bisa diberikan pada kasus dengan TB pada anak. Jadi kalau ada beberapa kasus seperti dia meningitis, perikarditis, atau ada obstruksi kelenjar daripada TB, itu bisa diberikan obat-obatan kortikosteroid. Contohnya seperti dexamethasone ataupun methylprednisolone selama 4 minggu, kemudian kita tapering off selama 8 sampai dengan 8 minggu. Nah, kemudian, kapan kita rujuk pasiennya ke RS? Jadi ingat, semua TBC anak yang mengalami TBC berat harus kita rujuk pada RS. Khususnya badan meningitis TB, perikarditis, ataupun didapatkan adanya TB ekstra paru. Kemudian ada TB dengan HIV, berat badannya baik kurang daripada 5 kg, malnutrisi berat, pneumonia berat, dan adanya suatu anemia berat, dan didapatkan adanya toksisitas daripada OAT. Jadi, OAT ini yang paling ditakutkan adalah efeknya yang sifatnya hepatotoksik. Nah, obat yang sifatnya paling bisa merusak hepar itu kita singkat dengan buah pir. P, pyrazinamide. Oke. I, isoniazid. Oke. R, ini yang kita sebut sebagai rifampicin. Nah, kemudian untuk pencegahan daripada TB pada anak, ini yang kita lakukan adalah vaksinasi terkait dengan BCG. Jadi ingat saja, untuk pemberian vaksinasi BCG ini berfungsi untuk melindungi, melindungi atau membentuk suatu imunitas terkait dengan TB. Bentuk suatu imunitas dengan suatu imunitas terhadap TB. Oke. Nah, untuk TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, tadi saya sudah jelaskan, terapi pencegahan tuberkulosis pada anak-anak yang dibawa daripada usia 5 tahun dengan didapatkan adanya suatu gejala klinis. Nah, untuk pemberian daripada obat yang kita berikan adalah profilaksis tadi kita berikan adalah obat isoniazid. Oke. Nah, obat isoniazid yang kita berikan. Jadi algoritmanya seperti ini. Jadi, untuk pemberian profilaksis itu artinya pencegahan. Nah, kita bagi atas profilaksis primer dan kita bagi atas profilaksis sekunder. Nah, untuk profilaksis primer itu untuk untuk mencegah tertular infeksi pada kelompok yang mengalami kontak erat, kontak erat dengan pasien TB dewasa dengan didapatkan adanya BTA-nya positif. Nah, obat yang kita berikan pada pasien ini adalah obat INH, isoniazid. Ini merupakan suatu terapi profilaksis.
Dosisnya berapa? Dosisnya 5 sampai dengan 10 mg per kilogram berat badan per hari diberikan dalam waktu 6 bulan. Oke. Nah, jika setelah 3 bulan hasil negatif dan tidak ada kontak, maka kita hentikan daripada profilaksisnya. Nah, kalau dia profilaksis sekunder, ini untuk mencegah, oke, untuk mencegah, oke, terjadinya sakit TB, terjadinya sakit TB pada kelompok yang telah terinfeksi TB tapi belum sakit TB, tapi sudah didapatkan adanya bentuk infeksi TB. Pengobatannya juga sama dosisnya. Jadi kita berikan isoniazid 5 sampai dengan 10 mg per kilogram berat badan dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi itu ingat saja kalau teman-teman untuk berikan daripada obat TB terapi pencegahannya, kita berikan obat isoniazid. Oke? Ini tidak perlu.